kasat mata bahwa penegakan hukum yang dilakukan Polres Sleman, Kajari Sleman itu bermasalah. Ini publik marah, Pak. Kami juga marah, gitu. Sulit sekali, Pak, situasinya, Pak. Kita ini mitra, Pak. Bagus mitra, bagus kami. Mitra jelek, kami ikut jelek, gitu kan. Penyusunan KUHP dan lain sebagainya, kami pertaruhkan kredibilitas kami untuk menjaga kepentingan kejaksaan dan kepolisian. Tapi praktek seperti ini, ya, membuat kami kecewa. Kita sudah tahu dari media dan gampang mencernanya. Jadi nanti saya, ya bapak-bapak sudah bawa ini. Tapi saya ingatkan, Pak, nggak usah lagi ngomong apa normatif. Kita ngomong ya yang substansi dan kedepankan hati nurani, Pak. Saya pagi tadi, Pak Kajari, saya berkomunikasi dengan Pak Jampitsus. Ya, kalau ini saya yang ngomong Ketua Komisi 3 di ruang resmi Komisi 3, saya nggak mungkin bohong. Saya katakan gimana solusinya, Pak? Solusinya RJ, tapi ada keluarga korban, keluarga si penjamret ini, kuasa hukumnya ada tuntutan semacam uang kerohiman. Astagfirullahaladzim. Ini orang sudah kebalik-balik logikanya, Pak. Sulit sekali kami menjawab masyarakat. Nanti kalau ada apa namanya maling, nggak usah kita kejar. Sebab kalau kita kejar dia nabrak sendiri, kita jadi tersangka. Jadi saya ngomong dengan Pak Jampidum. Udah, Pak, saya bilang KUHP baru ada solusinya. 65 huruf M jelas bisa dihentikan demi hukum. Nggak perlu RJ kalau kayak begini, Pak. Mana kita mengizinkan kembali? Nanti bisa diperas lagi nih. Sudah jadi korban, jadikan tersangka, diperas lagi. Astagfirullahaladzim. Saya menyesalkan, di sini ada yang namanya Mulyanto. Saya menyesalkan pernyataan saudara mengatakan penegakan hukum bukan hanya soal kasihan-kasihan. Saudara harusnya pahami betul di KUHP baru pasal 53, ya, penegak hukum itu mengedepankan keadilan daripada sekedar kepastian hukum. Kita seharusnya nggak perlu rapat kayak begini, tapi apa caranya kami kalau nggak selain dengan memanggil seperti ini? Kami mohon maaf, juga kiranya ada hal yang kami lakukan terkesan tidak manusiawi di publik, kepada publik semuanya. Hari Sabtu tanggal 26 April 2025 sekira pukul 6.20 waktu Indonesia Barat, Piket Polsek Depok Timur menerima laporan telah terjadi 2 peristiwa sebagaimana yang kami tampilkan. Izin. Yang pertama adalah telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap seorang ibu di Jembatan Tambak Bayan, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, ketika tasnya ditarik paksa dan diambil oleh 2 orang yang tidak dikenal mengendarai motor, yang mana tentunya peristiwa ini adalah sebuah dugaan tindak pidana. Yang kedua, telah terjadinya kecelakaan lalu lintas di Jalan Jogja Solo kilometer 8 yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia sebagai buntut dari aksi kejar-kejaran atas peristiwa penjamretan yang kami sampaikan sebelumnya, khususnya antara motor yang dikendari oleh diduga pelaku penjamretan dengan sebuah mobil yang turut melihat peristiwa penjamretan saat melintas di sekitar TKP. Jadi awalnya kami mendapat 2 laporan, Bapak. Kejadian tersebut ditindaklanjuti oleh Piket Polsek Depok Timur, dan kebetulan pada saat saya ada di sekitaran Polsek Depok Timur dan saya langsung ke TKP, Pak. Kebetulan ketemu dengan Ibu Arsita dan Pak Ogi Winarya langsung, Pak, pada saat itu. Dan saya bertemu dengan beliau. Memang alangkah terkejutnya saya ketika saya mengetahui bahwa pengemudi mobil tersebut adalah suaminya sendiri yang melakukan pengejaran. Hati saya tentunya seakan terkapar dengan sebuah dilema.
Di satu sisi telah hilang 2 nyawa manusia yang tentunya tidak dapat dinilai dengan materi. Di sisi lain juga saya juga turut memahami apa yang saudara Hoki Minarya lakukan sebagai seorang suami. Mengejar pelaku penjamretan terhadap istrinya. Sebagaimana wajarnya seorang suami akan berbuat seketika ada seseorang yang menyerang istrinya. Demikian pula halnya pada pagi itu saya sampaikan langsung kepada beliau, Pak Hoki Minarya, karena saya sebagai penasihat hukum saya menilai apa yang dilakukan oleh beliau sebenarnya sudah membantu tugas kepolisian. Begitu Pak Hoki. Kebetulan sama ibunya Bapak. Saya sampaikan pula bahwa saya sebagai seorang suami juga tak luput akan melakukan hal yang sama dengannya. Untuk demikian kami yakini bahwa Bapak Hoki Minarya bahwa tidak perlu ada ketakutan, kami sampaikan pada saat itu, yang harus diterima karena kedudukan kami sebagai negara mengharuskan kami bersifat objektif dan tidak berpihak kepada siapapun. Selain kepada kebenaran, fakta hukum dan bukti-bukti baik atas peristiwa kecelakaan, lalu lintas dan penjamretan ataupun pembelaan terpaksa. Lebihnya kami sampaikan pula kepada bahwa apabila peristiwa yang sebenarnya adalah sebagaimana Bapak Hoki Minarya sampaikan pada pagi itu, yakni hanya memepet korban. Waktu itu beliau menceritakan pada kami, dan kedua korban semata keluar dari jalur dengan sendirinya. Mungkin panik karena dikejar sehingga menabrak tembok dan meninggal dunia. Tentu hal demikian bukanlah sebuah kelalaian atau sengajaan, karena ada timbul suatu kausalitas secara langsung antara peristiwa dengan yang lainnya. Sehingga sefitrahnya ketika tidak ada kausalitas antara peristiwa satu dengan yang lainnya, tentu yang demikian bukanlah sebuah pidana. Sementara unit Gakum melakukan olah TKP, sebagian fungsi reskrim kami arahkan untuk melakukan TP-TKP dan kami sampaikan kepada Ibu Arsita untuk membuat laporan dan kemudian lapornya kami terima dan kita tindak lanjuti pada saat hari itu. Izin kami sampaikan, sementara proses penyelidikan Satlantas dan penyelidikan Satlantas, kami izin menyampaikan ini Satlantas pada saat tanggal itu melakukan penyelidikan Bapak, karena untuk memastikan apakah ini terjadi pembunuhan atau kecelakaan lalu lintas atau notwear. Maka kami belum bersikap, kami masih menangani kasus jambretnya. Pada tanggal 6 Juli setelah datang ke Polres Sleman, pada saat berlangsung penyelidikan pada 6 Juli telah datang ke Polres Sleman paman korban yang juga merupakan kuasa hukum dari kedua korban meninggal dunia tersebut. Kami menyampaikan kepada paman korbannya bahwa dalam perkembangan perkara hasil olah TKP yang kami lakukan dan menurut pendapat ahli yang kami dapatkan menunjukkan bahwa tidak adanya kasualitas pengemudi, mengingat dari hasil penyelidikan kedua motor semata-mata keluar dari jalur sendiri, sehingga belum dapat dipastikan apakah penyebab motor keluar jalur sendiri dan membentur tembok sehingga meninggal dunia. Namun saat itu kuasa hukum korban justru menyampaikan bahwa adanya informasi tindakan keji pada saat kejadian laka lantas. Terdapat penganiayaan dengan cara si pengemudi mobil mundur mobilnya lalu turun dan menendang korban yang sudah terkapar. Kemudian kuasa hukum korban meminta adanya keadilan atas kejadian tersebut. Yang disampaikan ini juga kemarin disampaikan pada saat Zoom mau RJ di Pak Kadari. Menyikapi hal ini penyidik kami tetap bersifat objektif dan profesional. Penyidik melakukan pencarian bukti baru supaya terang faktanya benar tidaknya adanya informasi yang disampaikan oleh paman korban yang penasihat hukumnya tadi. Setelah penyelidik mendapatkan bukti baru berupa rekaman CCTV, didapatkan fakta baru. Yang pertama adalah
bahwa tidak ada peristiwa penganiayaan sebagaimana disampaikan oleh kuasa hukum tadi. Jadi kasus yang disampaikan katanya ada penganiayaan itu tidak ada. Namun penyidik juga mendapatkan 2 CCTV dalam peristiwa laka lantas. Terlihat dari 2 rekaman CCTV bahwa dari sudut depan terjadi kecelakaan, terlihat bahwa motor tidak berada di luar jalur, melainkan sudah berada di jalurnya. Namun terjadi pemepet hingga tersinggol keluar jalur dan akhirnya ditabrak dari belakang sehingga terbang dan terpental dari motornya. Kemudian adanya 2 temuan CCTV tersebut, penyidik meminta pendapat ahli dengan hasil bahwa menurut pendapat ahli kausa meninggalnya kedua korban adalah sebab ditabrak dari belakang dengan kecepatan tinggi, sehingga selain motornya terbang, kedua korban juga turut terpental dari motornya dan menabrak tembok. Dalam bentuk kesimpulan ini, ya, minta tolong ditayangkan. Ya, kesimpulan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI dengan Kapolresta Sleman, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, dan kuasa hukum dari Saudara Hogi Minaya, termasuk dengan Saudara Hogi Minaya, masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026, Rabu 28 Januari 2026. Yang pertama, Komisi 3 DPR RI meminta kepada Kejaksaan Negeri Sleman agar perkara Saudara Ade Presley Hogi Minaya bin Cornelius Suhardi dengan nomor LP 1288-7 Romawi _2025 SPKT Satlantas Polresta Sleman _Polda DI Yogyakarta tertanggal 16 Juli 2025 dihentikan